Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita naikkan pujian dari semula. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau berbuat di dalam hidupku, semua baik Tuhan. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku Tuhan, jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Adik-adik, mari kita berdoa untuk memulai ibadah sekolah minggu kita hari ini. Mari kita lipat tangan kita tutup mata, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh datang mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan. Tuhan, beri kami hati yang sukacita di dalam menyembah Tuhan, di dalam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita teruskan pujian kita. Hatiku penuh nyanyian untuk Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja. Raja segala raja. Raja segala raja. Raja segala raja. Adik-adik masih bersukacita kan? Amin. Mari kita naikkan pujian sekolah minggu paling Yahud. Sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud. Sekolah minggu paling Yahud,
anak-anaknya imut-imut. Ujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud. Sekolah minggu paling Yahud. Anak-anaknya imut-imut. Ujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud. Sekolah minggu paling Yahud. Sekolah minggu paling Yahud. Adik-adik, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bersungguh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Hai adik-adik, kita mau bersama-sama berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kami dengar-dengaran, roh yang patuh, taat, duduk diam, untuk fokus mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Wah, sudah lama ya kakak nggak bawakan cerita untuk adik-adik. Semoga adik-adik menikmati musim liburannya. Mungkin ada yang baru mulai libur minggu ini atau minggu depan. Semoga adik-adik bisa menikmati waktu liburan bersama papa mama atau bersama teman-teman. Nah, hari ini kakak mau membagikan sebuah cerita tentang dari surat yang dituliskan oleh Paulus kepada Timotius. Ya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapak untuk kesempatan untuk saya boleh menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kita adik-adik di rumah boleh mendengarkan dengan baik, boleh belajar dengan baik. Biar firman Tuhan kali ini ya Bapak boleh jadi pedoman buat hidup anak-anak, buat jadi peraturan buat hidup anak-anak, dan kiranya buat kami semua bisa terberkati lewat firman Tuhan hari ini. Tuhan mampukan anak-anak, untuk adik-adik semua yang di rumah, untuk boleh mendengarkan dengan baik, dengan fokus, tidak terganggu oleh apapun di sekitar mereka. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan menit-menit waktu-waktu ke depan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Nah adik-adik, kita akan memulai
ceritanya hari ini ya, yaitu judulnya adalah menaati peraturan. Ini diambil dari 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 7. Nah, kalau adik-adik melihat di bagian gambar paling depan, kira-kira adik-adik bisa tebak nggak itu gambar apa? Itu gambar orang, betul. Tapi dia kira-kira lagi ngapain ya? Orang ini sedang memegang bola ya. Kalau adik-adik tahu main basket dan pemain basket atau mungkin suka main basket, adik-adik pasti langsung tahu bahwa ini adalah gambar orang sedang bermain basket. Nah, bermain basket itu nggak mungkin cuma satu orang ya adik-adik, ya mungkin bisa latihan-latihan, main-main sendiri, tapi sebetulnya bermain basket itu dimainkan di dalam sebuah grup ya, sebuah olahraga yang pasti punya peraturan. Nah, lalu kok Paulus menceritakan atau memberi pesan kepada Timotius tentang main basket? Hah, emang zaman dulu udah ada basket? Nah, ini bukan tentang main basket adik-adik, ini tentang menaati sebuah peraturan ya. Nah, menaati sebuah peraturan di sini digambarkan oleh Paulus seperti seorang atlet ya. Kita itu adalah seperti seorang atlet. Ketika kita mengikut Tuhan, kita itu harus menjadi atlet yang baik. Nah, menjadi atlet yang baik itu yang seperti apa adik-adik? Nah, itu dia hal yang kakak mau ceritakan hari ini. Nah, jadi bagian ini adalah sebuah surat yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius. Ada 2 bagian Timotius, yaitu Timotius 1 dan Timotius 2. Nah, bagian yang ini diambil dari Timotius 2 adik-adik. Walaupun bagiannya kecil, ini adalah sebuah perumpamaan atau sebuah cerita bagaimana ini diibaratkan kita sebagai pengikut Kristus adalah seorang atlet ya. Nah, atlet yang baik itu seperti apa sih sebagai seorang atlet? Nah, yang pasti kan kita seringkali seringkali kita mendengar bahwa untuk menjadi pengikut Tuhan, menjadi orang Kristen yang baik, adalah bisa orang yang mengikut Tuhan dengan setia ya, pengikut Tuhan Yesus Kristus yang setia. Nah, adik-adik, di sini dikatakan gitu bahwa para atlet-atlet itu memiliki ciri-ciri, ada 2 ya yang dikatakan, yaitu yang pertama adalah disiplin dan menyangkal diri. Maksudnya seperti apa adik-adik? Nah, ketika seorang atlet itu mau jadi atlet yang baik, pasti dia harus disiplin. Gak bisa tuh kalau misalnya nih kita ibaratkan sebagai atlet pemain basket ya adik-adik. Nah, dia latihannya untuk menjadi pemain basket yang profesional, menjadi atlet basket yang hebat. Gak bisa latihan kalau dia pengen aja misalnya, atau nggak latihan kalau lagi nggak ada PR misalnya ya, itu mah namanya main basket aja. Misalnya main kalau lagi nggak ada PR, main kalau lagi nggak ada ulangan, atau sedang diajak sama teman. Kalau nggak diajak sama teman nggak main. Nah, itu namanya bukan seorang atlet, itu adalah hobi ya. Beda ya adik-adik. Seorang atlet itu betul-betul disiplin. Seorang atlet yang disiplin yaitu mengikuti jadwal latihan yang memang banyak ya, nggak cuma main basket doang kerjanya, tapi selain itu pasti dia harus latihan lari, latihan angkat beban supaya badan lebih kuat, begitu ya adik-adik. Nah, jadi dibutuhkan disiplin yang luar biasa. Misalnya kalau jadi atlet pasti makanan nggak boleh sembarangan juga. Nah, itu juga yang terkait dengan menyangkal diri ya. Misalnya kalau seandainya waktu lagi mau makan, aduh aku lagi lapar banget nih, lapar banget. Nah, tapi makannya sembarangan, makannya banyak, makan yang gula-gula, makan yang berat, makan yang berminyak. Wah, pasti itu membuat stamina dari seorang atlet itu jadi tidak bagus adik-adik. Nah, itu namanya menyangkal diri. Walaupun rasanya nikmat ya, makan yang goreng-goreng, makan yang manis-manis, semua itu terlihat nikmat, tapi seorang atlet yang baik juga harus bisa menyangkal diri. Yang paling susah sih kalau menurut kakak yaitu menyangkal keinginan dari apa yang kita pengen makan ya. Pasti begitu banyak makanan-makanan di Indonesia ini yang enak-enak sekali, bukan? Nah, itu adalah salah satu menyangkal diri, tapi kita bicara tentang atlet ya adik-adik. Nah, yang kedua, misalnya menyangkal diri dalam kedisiplinan itu ya. Misalnya adik-adik capek, terus kemudian harus latihan. Nah, harus menyangkal diri.
Nah kakak, terus apa hubungannya sama orang Kristen dan juga atlet yang kakak bicarakan? Kok kayaknya kakak bicarain tentang atlet, bagaimana jadi atlet yang bagus. Nah, hubungannya adalah begini adik-adik. Menjadi seorang Kristen, menjadi seorang pengikut Tuhan yang setia, satu, kita harus disiplin. Disiplin dari apa sih? Disiplin dari misalnya nih ya, bisa menghabiskan waktu, mau menghabiskan waktu untuk Tuhan. Ya, apakah setiap malam adik-adik sudah teratur, sudah disiplin dalam membaca Alkitab? Apakah adik-adik sudah disiplin dalam berdoa sebelum makan? Kalau udah lapar, waktu lagi berdoa, asal cepet aja selesai habis itu, padahal ngomongnya nggak jelas apaan. Nah, dari hal yang kecil ya adik-adik, ketika kita berdoa sebelum makan, baiknya kita berdoa mengambil waktu bersyukur untuk makanan yang Tuhan kasih kepada di hadapan kita, bersyukur dan berdoa supaya makanan itu bisa menyehatkan kita misalnya. Kemudian sebelum tidur, apakah adik-adik sudah berdoa dengan disiplin sebelum tidur? Nah, seringkali kita udah keburu ngantuk ya adik-adik. Nah, seringkali kita sudah keburu ngantuk lalu tidur aja ya. Nah, kita baiknya berdisiplin, harus disiplin untuk berterima kasih, berbicara sama Tuhan. Seringkali ketika kita dalam sebuah kesulitan atau sedang merasa sedih, baru kita mencari Tuhan. Nah, kita harus disiplin adik-adik. Kedua, menyangkal diri. Disiplin dan menyangkal diri ada dua hal yang sangat berkaitan. Ketika kita menyangkal diri, kita berdisiplin untuk melakukan sesuatu. Ketika kita menyangkal diri saat mau mengantuk misalnya, dan kemudian kita memaksakan, oke, hari ini aku belum membaca Alkitab. Sebelum tidur aku membaca Alkitab dulu, ya. Terus kemudian adik-adik teratur setiap harinya. Adik-adik misalnya membaca 10 ayat atau misalnya membaca 1 pasal. Aduh, kali ini pasalnya panjang banget. Aduh, aku udah ngantuk sebenarnya. Nah, disitulah adik-adik bisa menyangkal diri, ya. Tahan ngantuknya, baca Alkitab, kemudian ditutup dengan doa. Itu adalah kaitannya bagaimana menjadi di sini maksudnya atlet yang hebat dan kemudian adik-adik sebagai pengikut Kristus yang setia, ya. Yang kedua adalah mengikuti peraturan. Inilah judul dari cerita hari ini, ya. Mengikuti peraturan maksudnya bagaimana, Kakak? Nah, dalam menjadi seorang atlet ketika bermain, ketika bertanding, ya, apakah itu entah itu seorang atlet dalam grup, sekarang lagi musim ya adik-adik ya, World Cup, ya, dimana orang-orang tim-tim dari negara-negara, berbagai macam negara mengikuti sebuah kejuaraan sepak bola. Nah, mereka harus mengikuti peraturan. Jika tidak mengikuti peraturan, maka timnya mereka akan diskualifikasi dan tidak bisa mengikuti pertandingan itu lagi. Ya, jadi pasti ada sebuah konsekuensi dari gagal mengikuti peraturan. Begitu juga dengan peraturan yang dituliskan oleh Tuhan yang harus kita ikuti. Nah, peraturan seperti apa sih itu, Kak? Peraturan seperti apa yang kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Yesus harus ikuti? Nah, salah satu peraturan yang sangat sering adik-adik dengar adalah 10 perintah Allah. Nah, Kakak sudah cantumkan juga 10 perintah Allah itu adalah macam-macam yang mari kita ingat-ingat kembali, yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan menyembah berhala atau jangan menyembah misalnya adik-adik kan suka ya main Roblox ataupun main apapun itu di gadgetnya adik-adik. Wah, pokoknya itu terus yang dicari. Nah, hati-hati adik-adik, itu adalah bentuk adik-adik memilih untuk menghabiskan waktu di gadgetnya adik-adik dibandingkan dengan berdoa, dibandingkan menghabiskan waktu untuk Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, memberikan waktu untuk Tuhan ketika hari Minggu. Hari Minggu waktunya ke gereja. Nah, adik-adik malas nggak ke gereja? Nah, kakak harap adik-adik tidak malas ke gereja. Kakak harap adik-adik yang ada di rumah sebetulnya pengen ke gereja. Cuman mungkin karena satu dan lain hal, adik-adik belum bisa ke gereja. Nah, hormatilah ayah dan ibumu. Jangan berzina atau jangan berbohong.
Jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, misalnya mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang orang lain, ya. Jangan mengingini milik sesamamu atau jangan iri hati, ya. Karena Tuhan tahu apa yang di pikiran kita, apa yang di hati kita, adik-adik. Nah, peraturan-peraturan ini adalah peraturan yang begitu penting untuk kita ikuti. Bukan untuk jadi atlet yang profesional ya adik-adik, tapi sebagai menjadi pengikut Tuhan yang setia, ya, karena ini adalah 10 perintah Allah, ya. Tentu kalau adik-adik mau jadi atlet harus ikut peraturan yang benar, peraturan yang sesuai dengan olahraga yang adik-adik ikuti. Oke? Nah, kakak akan tutup dengan sebuah cerita tentang Lance Armstrong, adik-adik. Lance Armstrong ini adalah seorang atlet cycling, bersepeda. Dia adalah atlet yang begitu hebat adik-adik. Suatu hari dia terkena kanker, ya, dia bisa sembuh dari kanker. Lalu kemudian apakah dia kembali untuk menjadi atlet? Dia tidak patah semangat adik-adik. Dia adalah atlet yang begitu hebat. Nah, tetapi karena dari sakit yang begitu lama lalu kemudian menjadi atlet lagi, itu adalah sesuatu yang tidak mudah, ya. Ketika dia mulai bangkit, mulai sehat lagi, dia mulai bertanding lagi, dan hebatnya dia menang dan bahkan terus memenangkan medali-medali, dan sampai akhirnya ada seseorang jurnalis yang telah mengikuti karirnya dia selama belakangan 13 tahun pada saat itu, dan kemudian pada saat itulah ternyata ketahuan nih bahwa Lance Armstrong ini tidak menaati peraturan, yaitu dia memakai doping. Doping itu adalah seperti sesuatu yang tidak natural yang membuat staminanya dia jadi luar biasa tinggi, badannya luar biasa kuat untuk bersepeda yang panjang dengan kecepatan yang sangat baik adik-adik, sehingga dia bisa menang dalam 7 tahun, dalam 7 kali pertandingan naik sepeda itu dia memenangkan. Dan akhirnya apa adik-adik? Dia tidak lagi boleh ikut pertandingan sepeda manapun, dan kemudian 7 medali yang dia menangkan dalam 7 tahun itu harus dikembalikan, serta dia harus mengembalikan hadiah uang yang dia terima. Wah, luar biasa ya adik-adik. Ketika kita tidak berbuat jujur, ketika kita tidak mengikuti peraturan, pasti akan ada namanya konsekuensi adik-adik, ya. Makanya akan lebih baik jika kita menyerahkan hidup kita untuk mengikuti Tuhan dengan mengikuti peraturan-peraturannya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini diambil dari Mazmur 19 ayat 8b. Nah, ini juga terkait nih sama cerita yang kakak sampaikan, yaitu peraturan Tuhan itu teguh dan memberikan hikmat. Mazmur 19 ayat 8b. Pendek ya adik-adik. Mari kita baca kembali. Mazmur 19 ayat 8b. Peraturan Tuhan itu teguh dan memberikan hikmat. Nah, adik-adik, seringkali peraturan itu kita bisa geser ke sana, geser ke sini. Maksudnya seperti apa? Peraturan itu terkadang tidak selalu pasti, tapi adik-adik harus tahu bahwa peraturan dari Tuhan itu pasti, dan itu memberikan kita hikmat. Walaupun terkadang peraturan itu begitu sulit untuk diikuti, tetapi percaya bahwa ketika kita mengikuti peraturan Tuhan, kita semakin berhikmat sebagai seorang anak, sebagai seorang guru untuk kakak, sebagai seorang ibu, dan semakin adik-adik besar, adik-adik semakin berhikmat jika adik-adik selalu taat dengan peraturan yang diberikan Tuhan, ya. Itu adalah sebuah dasar untuk menaati peraturan yang lain jika adik-adik takut akan Tuhan. Semoga firman Tuhan kali ini boleh memberkati adik-adik dan juga memberkati papa mama yang mendengarkan di rumah. Ditunggu ya kehadiran di gereja di minggu depan. Oke, kakak akan tutup dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa untuk pengingat yang Kau berikan lewat surat Paulus kepada Timotius hari ini. Yang mau berdoa ya Tuhan, kiranya kami semua boleh menaati peraturan, boleh menjadi atlet yang hebat di dalam cerita seperti di dalam perumpamaan yang diberikan Paulus. Kami boleh disiplin, kami boleh menyangkal diri untuk-Mu ya Tuhan, dan kami boleh mengikuti peraturan-peraturan-Mu ya Bapa. Karena kami tahu ya Tuhan, peraturan-Mu itu pasti, dan juga peraturan-Mu memberikan hikmat kepada kami. Mampukan kami semua ya Tuhan untuk boleh taat dan juga setia kepada-Mu.
Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sampai ketemu lagi ya adik-adik, bye-bye. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati persembahan yang akan kami berikan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian Lila yang baik. Berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang, Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang, Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Memberkati kau selamanya. Adik-adik, persembahan bisa diberikan melalui scan QRIS atau langsung transfer ke rekening gereja ya. Nah adik-adik, kita mau tutup ibadah kita hari ini. Mari kita siapkan hati kita naikkan pujian. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami boleh datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Terima kasih Yesusku buat anugerahnya kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Sebab hari ini Tuhan, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Syukur bagiku. Syukur bagiku, syukur bagiku, syukur bagiku. Mari adik-adik, kita mau berdoa, kita mau tutup ibadah kita hari ini. Mari kita lipat tangan kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk hari ini. untuk hari ini. Kami telah selesai Kami telah selesai dalam ibadah dalam ibadah hari ini. hari ini. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan, pertemukan kami pertemukan kami di minggu-minggu berikutnya. di minggu-minggu berikutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, Terima kasih Tuhan Yesus. kami sudah berdoa Kami sudah berdoa dan kami mengucap dan syukur. kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik di minggu berikutnya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.